Iya, tadi ada yang berbagi pengalaman Bu terkait tentang adanya Mm-mm. perkembangan teknologi ini. Bahkan anak-anak itu sudah jauh lebih tahu duluan gitu daripada kita. Jadi kita itu Ya. pendidik merasa tertinggal gitu. Bagaimana Bu? Mungkin ada motivasi yang dapat diberikan. Oh iya, makanya tadi saya sempat bilang bahwa literasi guru harus dikuatkan dan gurunya jangan antipati ya ketika mendengar adalah istilah-istilah yang baru booming, baru viral seperti itu. Jadi jangan bilang, nah, jangan kayak, aduh ini apa lagi ya, kayak gitu. Ini ada kok belum lama ganti, udah ganti lagi gitu. Nah itu jangan jangan antipati yang jadi guru gitu. Eh, Telusuri dulu maknanya, literasi dulu yang pertama kali ditempuh, baru pahami maknanya. Nah kata kita juga harus menerapkan deep learning gitu ya. Jadi dengan cara membaca, kemudian sharing session, kemudian jangan lupa dioptimalkan grup guru belajar, ada guru belajar ID gitu ya. Kebetulan saya juga asesor kemarin, asesor guru penggerak. Ya, nah, jadi kan ada ya guru belajar berbagi ID gitu. Kemudian pasti masih ada eh, kelompok belajar guru ya, KKG atau musyawarah guru mata pelajaran di masing-masing bidang. Nah, jadikanlah itu sebagai ruang diskusi untuk cepat tahu hal-hal yang sedang viral dibahas. Setidaknya jangan ada case dulu untuk mengantisipasi, tapi yang namanya antisipasi kan ketika baru ada istilah baru, udah langsung gercep nih untuk didiskusikan, mempersiapkan peranan kita masing-masing sebagai guru. Bidang guru bidang studi, kalau mau mengaitkan belajar deep learning, bagaimana itu kan sudah harus ada didiskusikan terlebih dahulu sebelum terlalu viral dan sebelum ada antipati dari kita ya sebaiknya kita belajar dulu. Intinya seperti itu ya. Begitu dari saya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hastiani atas jawabannya. Semoga ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua ya. Ada pertanyaan lagi nih, Bu. Mungkin dari Ibu Wita Seran ya, saya lihat dari kolom komentar. Apakah bisa bergabung langsung bersama-sama dengan kita di sini? Ibu Wita. Eh, Wita. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ini sedikit bertanya karena pada waktu saya PPL itu saya bawakan mata pelajaran sejarah di kelas 10. Nah, di situ kebanyakan pendidikan sejarah ini apalagi pada pas eh, membawakan mata pelajaran pada jam siang itu sangat membosankan untuk anak-anak. Jadi mereka penuh beban untuk hafalan, apalagi saat ujian. Jadi mereka tidak kritis dalam uh, mata pelajaran tersebut. Jadi caranya bagaimana untuk penerapan deep learning terhadap mata pelajaran sejarah. Ini saja, terima kasih. Langsung dijawab ya, Mbak ya. Boleh Ibu silakan. Ya, Ibu Wita, salam kenal ya. Ibu Wita di waktu Indonesia bagian tengah ya. Di mana? Di mananya? Saya di Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka. Udah di sekolah ngajarnya di mana? SMP atau SD? Saya di SMA Oh, waktu di SMA. masih kecil. Ya, Oh, waktu waktu PPL di kecil kan. SMA. Oh, sudah sekarang mengajar. Sekarang belum mengajar, Kak. Baru wisuda. Oh, oke. Oh ya, tadi yang dibilang fresh graduate itu ya. Jadi belajar sejarah tuh sifatnya memang seru dibaca. Jadi kalau siang hari dikerna hafalan memang nggak cocok lagi di karakter anak-anak saat ini gitu ya. Apalagi mereka yang sangat identik dengan gadgetnya gitu. Jadi kalau pembelajaran sejarah pada pertemuan pertemuan hari ini Mbak Ita mengajar sejarah, kemudian boleh deh diajak untuk siswanya belajar berkelompok.
dikasih tematik. Nah, seperti itu. Kemudian dari tematik itu disuruh literasi 5 menit gitu ya. Nanti silakan disampaikan hasil bacaannya apa gitu. Seperti itu saja hal yang sederhana yang mungkin bisa mengelaborasi sudut pandang siswa tentang pelajaran sejarah gitu. Karena kalau sejarah ini kita improvisasi terlalu jauh, takutnya bias nih, kehilangan makna sejarahnya gitu ya. Tapi kalau anak SD, pelajaran sejarah memperkenalkan sejarah bangsa Indonesia bisa dengan membawa contoh tokoh-tokoh pahlawan gitu ya. Kalau di SD lebih mudah seperti itu. Dari SMP sudah saya terinspirasi dengan guru sejarah saya ketika di SD di SMP, yaitu membagi kelompok demi kelompok, kemudian setiap kelompok dikasih tematik-tematik dan menyampaikan cerita dari hasil bacaannya seperti itu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa anak sendiri, menggunakan bahasa anak-anak, tidak perlu terpaku kepada teks bacaan. Yang penting dia memahami marwah dari tematik sejarah yang disampaikan dan yang dibagikan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Seperti itu ya. Saya pikir seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Apakah dari Bu Wita ada tanggapan lagi? Mungkin ada yang ingin di-sharingkan lagi terkait pengalamannya PPL dulu ya? Iya, Bu. Eh, jadi pada waktu saya PPL itu saya menggunakan salah satu metode itu, saya menggunakan metode based learning. Jadi pada saat itu saya menggunakan metode mind mapping dan itu pun saya memberikan PR terhadap anak-anak. Tetapi pada saat itu mungkin karena sekarang media sosialnya itu mereka mencarinya di internet dan langsung dapat dia main mapping. Jadi mereka hanya membuat mind mapping tersebut tapi tidak terlalu kritis dengan mind mapping tersebut atau tentang materi yang disampaikan. Mungkin itu saja, Bu. Iya, Ibu, kalau mind map itu di pelajaran sejarah punya keterbatasan, Bu. Keterbatasannya apa coba? Dia jadinya surface learning. Gimana letak surface learningnya? Ya, mind map-nya selesai. Sesuai dengan gambar-gambarnya dia. Tapi fokusnya kemana coba? Kepada selesainya mind map dengan gambar-gambar yang ada. Tapi dia tidak memahami alur demi alur mind map yang dibuat. Komponen-komponen yang ada di dalam mind map-nya itu. Dia nggak fokus ke situ. Jatuhnya kepada selesainya saja mind map yang dia buat kayak gitu. Komponen-komponen mind map-nya dibuatnya di dalam mind map itu. Tapi coba deh, apakah dia bisa mempresentasikan mind map-nya gitu. Nah, itu keterbatasan sejarah di mind map. Tapi kalau sejarah itu diajak bercerita, bisa mengena kepada feel-nya siswa, ya, bisa mengajak siswa untuk masuk kepada situasi sejarah sesuai tematik yang diajarkan. Nah, ini pun saya terinspirasi dari guru saya waktu SMP. Makanya kenapa guru sejarah di kala SMP itu disenangin, pada setahu saya sejarah itu banyak yang ya masa lalu sering jadi ledekin seperti itu ya. Tapi ternyata pada waktu zaman dulu di SMP dengan bapak guru saya, bapak guru sejarah itu menjadi guru favorit karena kita disuruh bercerita berdasarkan hasil pembacaan kita. Kemudian setiap cerita kalau agak belok sedikit diluruskan lagi seperti itu. Nah, itu tuh kayak membuat siswa tuh hadir dalam satu cerita, masuk dalam emosionalnya dalam peristiwa sejarah gitu ya. Jadi membuat siswa itu discuss sama teman-temannya, kamu menyampaikan materi ini, kamu menyampaikan bagian ini seperti itu. Itu jadi tematik-tematik seperti itu. Itu ya Bu ya, mungkin itu bisa menginspirasi dan melengkapi gitu. Cuman kalau surface-nya, kalau mind map-nya yang Ibu minta siswa buat sebagai surface, sebagai awal saja,
tidak apa-apa, tapi Ibu lanjutin lagi setelah mind map ini, langkah apa lagi yang Ibu berikan kepada siswa. Misalkan siswa mempresentasikan mind map gitu ya, atau siswa bercerita periode di dalam mind map ini apain aja, seperti itu.